Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik saja. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Tetap semangat ya, walaupun kita masih pembelajaran dengan jarak jauh. Sekarang kita akan mempelajari isi kandungan yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat dan hukum bacaan apa saja yang terdapat di dalam Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Kalian simak baik-baik ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita buka pembelajaran pada pagi hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Kalian buka buku kalian halaman 11. Di situ ada Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Kalian simak baik-baik bacaannya seperti apa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhanni inna ba'dadh-dhanni ithmun wa la tajassasu wa la yaghtab ba'dukum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayyakula lahum akhihi maitan fakarihtumuh wattaqullah innallaha tawwabur rahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, sekarang kita akan mempelajari hukum bacaan apa saja yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12-13. Yang pertama adalah hukum yang terdapat di dalam Surat Al-Hujurat ini adalah bacaan qalqalah sugro, yaitu apabila huruf qalqalah itu mati atau sukun pada kata asalnya yang terletak di tengah-tengah kata. Jadi kalau qalqalah sugro terletaknya ada di tengah-tengah kata. Nah, huruf qalqalah itu sendiri terdapat 5 huruf. Ada ba, ja, da, to, ko. Atau bisa kalian singkat atau lebih kalian mudah mengetahuinya, kalian dapat mengetahuinya dengan baju di toko. Nah, qalqalah itu sendiri dibagi 2, yaitu qalqalah kubro dan qalqalah sugro. Qalqalah kubro yaitu huruf qalqalah yang berada di akhir kata. Tapi sedangkan huruf qalqalah sugro adalah yang terdapat di tengah-tengah. Contohnya apa? Contoh bacaannya adalah khalaqnakum. Jadi kalau huruf qalqalah itu dibacanya memantul. Hukum bacaan yang kedua. Hukum yang bacaan yang kedua yang terdapat di dalam Al-Quran Surat Al-Hujurat ayat 12 dan 13 yaitu idgham misli atau idgham mutamasilain. Artinya adalah apabila huruf mim sukun bertemu dengan huruf mim. Huruf mimnya bertasdid, dibaca dengan dengung, mahroj mimnya mengalun atau jelas dan dibaca 1 alif atau 2 harokat. Contoh bacaannya yang terdapat di surat Al-Hujurat ini adalah khalaqnakum min gitu. Sekarang lanjut ke hukum bacaan yang ketiga, yaitu ada ikhfa.
Ikhfa adalah apabila huruf nun sukun atau tanwin bertemu dengan bagian salah satu dari huruf ikhfa. Huruf ikhfa itu ada 14. Nah, contoh bacaannya di sini adalah mil zakari. Dibacanya dengan samar-samar. Lanjut ke hukum bacaan yang keempat. Di sini ada idgham bigunah, yaitu apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf idgham bigunah dibacanya berdengung. Contoh bacaannya adalah su'ubau wa qoba. Lanjut. Yang kelima ada hukum bacaan izhar syafawi, yaitu huruf mim sukun bertemu dengan huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Di sini contoh bacaannya adalah waj'alnakum syu'uba. Mim sukunnya bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah selain huruf mim dan ba. Lanjut ke hukum bacaan yang terakhir yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat adalah izhar halqi, yaitu apabila nun sukun bertemu dengan huruf halqi atau huruf yang berada di dalam tenggorokan. Di sini contohnya adalah alimun khabir. Karena huruf nun sukun atau tanwin di sini domatain bertemu huruf kha. Alimun khabir, maka hukum bacaannya adalah izhar halqi. Nah, sebelum kita masuk ke dalam surat isi kandungan dari surat Al-Hujurat itu sendiri di dalam Al-Quran yaitu terdiri atas 18 ayat dan termasuk ke dalam golongan atau kelompok surat Madaniyah atau yang diturunkan di kota Madinah, yaitu surat yang diturunkan sesudah surat Al-Mujadalah. Al-Hujurat artinya adalah kamar-kamar. Nah, sekarang kita masuk ke dalam isi kandungan dari surat Al-Hujurat. Di sini dijelaskan bahwa yang pertama adalah memberi peringatan dan melarang orang-orang beriman untuk berburuk sangka. Berburuk sangka itu sendiri mencari kesalahan orang lain dan menggunjing. Jadi berburuk sangka itu bersikap su'udzon atau lawan kata dari husnuzon. Nah, yang kedua adalah memberi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing. Jadi perumpamaan bagi orang yang suka menggunjing atau membicarakan orang lain. Yang ketiga, memerintahkan supaya tetap bertakwa karena Dia Maha Pengampun. Dianya itu siapa? Dianya itu adalah Allah. Nah, sedangkan di dalam ayat ke-13 menjelaskan bahwa pada dasarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak membedakan kedudukan manusia baik dari jenis kelamin laki-laki maupun perempuan, baik suku bangsa maupun ras, semuanya sama di mata Allah. Yang membedakan hanyalah amal perbuatan atau tingkat ketakwaan dari seorang hambanya Allah. Nah, ayat ini terkait di dalam sebuah peristiwa ketika Rasulullah SAW memerintahkan Bani Bayyadah untuk menikahkan Abu Hind atau tukang bekam Rasulullah SAW kepada seorang wanita dari kelompok mereka. Kemudian mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, mana mungkin kami mengawinkan putra-putri kami kepada para hamba?"
Nah, dari peristiwa tersebut dapat kita ambil yaitu kita tidak boleh memandang seseorang itu dari tingkat kekayaan, tingkat ras, tingkat budaya, karena semua di mata Allah itu sama. Yang membedakan itu hanya amal perbuatan dan tingkat ketakwaannya itu saja. Nah, sampai sini paham? Semoga apa yang kita pelajari pada pagi hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Tugas kalian adalah setelah membaca, melafalkan, lalu kalian tugasnya adalah menghafal dan menulis surat Al-Hujurat ayat 12 sampai 13 di buku paket kalian masing-masing. Hanya Arabnya saja, artinya tidak perlu. Paham sampai sini? Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Running in circles, never leave me alone. Say I don't answer the